wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini saya Rizky Hawalaina kembali di acara SEA Talk. Nah, pada tahu kan SEA Talk ini beberapa kali mengadakan obrolan inspirasi tentunya seputar dunia pendidikan. Dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ini sudah bergelar profesor ya, Masya Allah. Dan di sini kita akan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pendidikan di Aceh tentunya sekarang dan bandingannya dengan dulu seperti apa dari berbagai aspek. Tapi sebelum itu teman-teman sudah pasti tahu SEA ini singkatan dari Safe Education Aceh adalah organisasi yang concern terhadap pendidikan khususnya di Aceh. Kita juga kedatangan bintang tamu nih, yaitu owner ya, kalau dalam bisnis owner, kalau dalam ini namanya ketua organisasi dari Safe Education Aceh, Kakak Aisyah SPD MPD. Selamat pagi Kakak. Pagi Lena. Bagaimana kabarnya Kak? Baik sekali. Kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu Bapak Profesor Dr. Zulfadli A. Aziz. Wah, luar biasa. Bagaimana Pak? Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Wah. Terima kasih sudah diundang. Iya, terima kasih juga ini buat saya sudah menghadirkan profesor ya, datang jauh-jauh dari Universitas Syah Kuala Kak ya. Ini bisa disaksikan nih YouTube-nya di seluruh Indonesia. Yang saya tahu ini kebetulan Pak Zulfadli adalah dosen saya dulu pas S1. Bapak masih dosen Pak ya? Masih Pak ya? Atau ada kegiatan lain di selain ini? selain mengajar, paling kegiatan di guru penggerak, ikut menjadi asesor, merekrut guru-guru dan kepala sekolah di program guru penggerak. Nice. Kementerian. Oh, berarti Biasa. memang sudah paham lah Pak ya tentang dunia pendidikan khususnya di Aceh. Ya, Saya tidak percaya sedikit. Mari kita ulik lebih jauh ya. Pak, sebenarnya sejauh ini menurut Bapak pribadi nih, bagaimana sih perkembangan pendidikan di Aceh? Bedanya dari dulu dan sekarang ini di bagian apa? baik. Kalau berbicara tentang perkembangan pendidikan di Aceh sekarang, kita melihat dari fakta ya. Kita nggak melihat bagaimana sejarah pendidikan di Aceh dulu karena orang luar datang ke Aceh yang belajar di sini. Tapi kenyataan dalam 5 tahun terakhir ini dengan dana pendidikan yang cukup tinggi ya untuk Aceh, 3,7 triliun tahun lalu Wow, dana pendidikannya. Kemudian itu dari APBA ya. dari APBA. 3,7 triliun. Kemudian ada dana transfer pusat dari APBN ada 1,4 triliun untuk dana pendidikan di Aceh. Nah, kalau dilihat dari sisi financial sebesar itu dan dilihat fakta di lapangan sekarang, bahwa hasil rilis dari lembaga tes masuk perguruan tinggi tahun lalu kan Aceh masih dianggap rendah ya. Wow. Malah pengakuan Prof. Samsul Rizal, mantan rektor Universitas Syah Kuala, kita malah justru di bawah Papua. Miris sekali ya Pak. Itu sangat miris sekali. Dan dari 1.000 sekolah yang dirilis oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi ini, cuman 4 sekolah di Aceh yang masuk dalam 1.000 besar. Jadi ada Modal Bangsa pertama, itu pun nggak masuk ke 100 besar. Modal bangsa tidak Modal masuk Bangsa 100 nggak masuk besar. 100 besar se-Indonesia. Jadi ada Modal Bangsa, ada Fajar Harapan, kemudian ada Man yang di Aceh Timur, Insan Cendikia. Kemudian satu lagi Lab School. Ya. Jadi cuma 4 itu yang masuk di 1.000 besar se-Indonesia. Jadi berdasarkan fakta seperti itu sebenarnya pendidikan di Aceh walaupun dananya sangat besar berarti masih ada masalah. Kalau dibanding dengan zaman dulu secara sejarah memang bagus, banyak orang datang ke Aceh untuk belajar, tapi sekarang sepertinya kita masih berada di bawahnya. Dan itu menjadi concern kita juga sih sebenarnya. Baik, ini terkait memang tidak ada sinkronisasi Pak ya antara usaha dan juga hasil yang dikasih oleh pemerintah dan juga ini kira-kira apa sih permasalahan menurut kacamata Bapak ini pribadi? Baik, kalau saya melihatnya dari banyak faktor ya, bukan cuma faktor pemerintah juga. Jadi permasalahan ini kan sebenarnya bukan terjadi setahun 2 tahun ini. Soalnya dari 5 tahun yang lalu orang kan selalu ribut
ketika ada rilis hasil mutu pendidikan di Aceh itu baru ribut gitu ya. Kenapa pendidikan di Aceh rendah padahal dananya besar? Sebenarnya kan merubah mutu pendidikan itu nggak semudah membalik telapak tangan dan nggak bisa dalam waktu semalam gitu ya. Jadi dia memang butuh waktu, butuh proses, butuh tenaga kerja keras dari pejabat, dari masyarakat, dari stakeholdernya juga. Jadi semuanya harus terlibat ya. Nah, kalau kita lihat permasalahan secara umum itu kan biasanya orang melemparnya ke guru ya. Betul. Nah, jadi guru nggak berkualitas gitu ya, nggak bisa mendidik anak meningkatkan kompetensinya. Kemudian ada juga yang menyalahkan pihak kampus, misalnya FKIP di Universitas Syokala sebagai penghasil guru. Berarti Langsung menjalar terus Pak ya? Iya, jadi kan FKIP ikut terlibat dalam menghasilkan guru yang berkualitas, tapi buktinya masih ada masalah di sisi guru gitu. Kemudian kita bisa juga lihat faktor dari masyarakat sendiri ya. Kita lihat sekarang masyarakat ketika mengirim anaknya ke sekolah kan udah kayak lepas tanggung jawab gitu. Kan urusan sekolah, bukan urusan orang tua lagi gitu. Padahal dalam mendidik anak itu kan memang waktu yang lebih banyak dihabiskan oleh anak-anak dalam proses pendidikan memang di sekolah. Tapi waktu luang yang lebih besar lagi kan dia di rumah. Jadi harusnya masyarakat juga, orang tua harusnya ikut terlibat juga ya. Kemudian kalau dari sisi siswanya sendiri juga ikut andil ya. Jadi bagaimana kita lihat sekarang motivasi belajar anak-anak kita agak menurun ya. Jadi mungkin lebih cenderung mau yang instan gitu. Apa kalau ada tugas internet langsung Pak ya. Gitu ya. Oke, berarti saya tertarik nih sama statement Bapak yang bilang bahwa pendidikan anak sukses atau tidaknya itu tidak 100% tugas guru, tidak 100% tugas sekolah, melainkan juga ada kontribusi orang tua, keluarga di dalamnya. Dan ini nampaknya belum terlalu tersosialisasikan di seluruh Aceh. Saya rasa seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa kali mereka bilang, ya udah, anak ini kalau mau sukses maka kita sekolahkan. Gitu. Berarti benar-benar tanggung jawab sekolah itu membuat anak itu sukses. Itu bagaimana menurut Bapak? Dan apa upaya dari pemerintah yang Bapak tahu atau akademisi untuk mensosialisasikan tentang hal itu kepada para orang tua? Baik. Biasa kan orang tua selalu mencari sekolah yang bagus ya. Karena dia mereka merasa ketika bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah yang bagus, maka pendidikannya juga akan bagus. Nah, maka kita tidak heran sekarang banyak orang tua di daerah-daerah mengirim anaknya ke sekolah-sekolah di Banda Aceh yang menurut mereka ranking kualitas pendidikan lebih bagus. Misalnya kita lihat kenapa modal bangsa lulusannya bagus-bagus ya. Karena memang proses seleksinya juga dari awal udah bagus gitu. Jadi kayaknya semacam yang masuk ke modal bangsa tuh emas semua gitu ya. Jadi sisa-sisanya itu baru yang perak perunggu baru ke sekolah yang lain. Jadi mereka cenderung mencari sekolah yang bagus. Dan sekolah yang bagus itu biasanya ada di kota-kota besar. Nah, kalau di Aceh yang banyak sekolah bagus kan di kota Banda Aceh atau sekitarnya ya. Nah, jadi orang tua cenderung mengirim anaknya itu ke Banda Aceh. Jadi kalau dilihat dari sisi itu memang pendidikan juga tidak merata ya. Kualitas pendidikan di Aceh ini tidak merata. Jadi anak-anak pilihan di daerah itu dikirim ke kota, sementara yang sisa di sana itu yang kalau istilah orang tua mungkin ya nggak ada biaya kirim ke sekolah bagus, ya udah di sini aja gitu ya. Padahal harusnya sekolah di daerah juga harus menjadi perhatian pemerintah gitu ya. Jadi bagaimana membuat sekolah di Aceh itu nggak harus beberapa sekolah ini yang bagus, tapi sekolah yang di daerah juga harus diperhatikan. Jadi orang tua juga jangan melulu berpikir kalau anak masuk ke modal bangsa atau masuk ke Fatih misalnya atau masuk ke
boleh sebut nama nih, Boleh. nama sekolah ini. Nggak disensor Masuk ya. ke Fajar Harapan misalnya, itu anaknya bakal jadi gitu ya. Memang kenyataannya seperti itu. Yang masuk ke sana kan diseleksi. Iya. Nah, jadi ketika diseleksi memang dia dasarnya sudah bagus, hasilnya juga bagus. Sekarang perhatian kita bagaimana dengan anak-anak yang nggak ada kesempatan untuk masuk ke sekolah yang bagus tersebut. Baik. Pak, sebenarnya kalau kita bicara tadi kita melihat kepada prestasi siswa, begitu Pak ya. Sekarang saya mau tanya, apakah tujuan pendidikan ini mutlak tentang prestasi siswa atau ada hal lain di belakangnya seperti akhlak atau keterampilan? Itu bagaimana Pak? Mungkin itu gaya baru ya, bahwa anak sekolah itu diukur prestasinya dari nilai rapor ya. Kognitif. Sementara kan tujuan pendidikan yang hakiki itu kan bukan sekedar sharing knowledge atau transferring knowledge, tapi juga kita bagaimana bisa mendidik anak itu mengerti ya akhlak yang non ilmu lah, kehidupan sosial juga, ya, bagaimana dia tenggang rasa dengan teman-temannya, nggak ada bully di sekolah segala macam. Mungkin kalau tujuan pendidikan zaman dulu memang cenderungnya ke akhlak ya, akhlak, ilmu juga. Tapi kalau sekarang lebih cenderungnya ke nilai rapor. Sukses nggak sukses seseorang anak biasa dilihat dari nilai rapornya. Walaupun memang ada beberapa sekolah yang juga menekankan karakter ya. Iya. Tapi secara umum melihat sekarang pendidikan lebih ke nilai. Ke nilai akademik Ya, gitu Pak nilai ya. di atas kertas gitu. Iya, itu bagaimana dari Kak Aisyah menanggapi itu? Mungkin ada di dalam perjalanan saya ini menemui anak-anak yang dia secara prestasi akademik turun, tapi secara keterampilan yang tidak dipelajari di sekolah mereka maju. Itu bagaimana? Apa ya? Berbeda itu kan refleksi dari dunia ya. Dunia kita ini kan kita ada hitam putih gitu ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek gitu. Jadi bermacam-macam. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Kemampuan anak-anak juga bermacam-macam, bervariasi. Ada yang lebihnya di komunikasinya. Mungkin dia pintar, pandai gitu, berteman, banyak temannya. Yang satu diam, yang satu diam dia kepalanya mikir terus tuh. Banyak dia kreatifnya, hasil-hasil yang kreatif itu yang dia hasilkan. Jadi bagaimana seorang guru ini jeli dalam melihat potensi yang tersembunyi di balik diri anak-anak. Jadi jangan cepat sekali mengambil kesimpulan bahwa anak yang diam ini tidak pandai atau begitu ujian juga ya, mungkin banyak kondisi-kondisi tertentu yang membuat anak-anak itu berefek ke hasil. Jadi kesiapan sekolah, kesiapan kelas, kesiapan guru dalam bagaimana ya cara dia memanage kelas dan macam-macam lah hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran pedagogi itu harus dikuasai oleh guru sehingga dia itu mampu untuk menerima keberagaman dari muridnya. Nah, satu mungkin ya yang menjadi perhatian kita kan membebankan segala permasalahan anak itu ke guru. Iya. Nah, kita harus pahami bahwa guru itu bukan dokter, guru itu bukan ahli psikolog, guru itu bukan tukang, guru itu bukan babysitter. Jadi guru itu juga punya keterbatasan. Jadi jangan dia itu merangkap pekerjaan orang lain. Maka dari itu butuh kolaborasi. Jadi guru, kemudian kepala sekolah dan pengawas itu harus punya mindset inisiatif untuk bagaimana bekerja sama memajukan guru ini, bukan menekan, bukan juga membatasi ruangnya, tetapi harus disupport, harus diberi banyak pelatihan, pengembangan diri, sehingga guru-guru ini yang hari ini ketakutan dengan segala macam administrasi, jadi lebih bisa menguasai diri dalam menghadapi keberagaman anak-anak. Baik, berarti seorang guru itu harus multi talent walaupun tidak sepenuhnya sempurna gitu Kak ya. Di tengah dia harus mengisi administrasi
pembelajaran, dia harus juga memahami karakter siswa supaya pembelajaran itu terarah begitu ya. Dan ini nampaknya belum begitu dipahami oleh guru-guru di Aceh. Mungkin menjadi salah satu penyebab merosotnya dunia pendidikan di Aceh itu. Benar nggak sih Pak menurut Bapak? Baik, kalau mengenai guru, kita nggak bisa langsung judge ya. Kalau saya pribadi begini, guru kita di Aceh saat ini dan Indonesia pada umumnya ya, saya bisa kategorikan dalam 3 kelompok gitu. Jadi yang pertama memang guru yang siap pakai, mereka secara kualitas bagus, mengajarnya bagus, kemampuan kompetensinya bagus gitu ya. Kemudian ada kelompok yang kedua, belum begitu bagus tetapi masih bisa di-upgrade. Jadi di-upgrade dengan pelatihan-pelatihan, dengan pembelajaran yang terus-menerus ya, yang mereka sendiri juga punya orientasi untuk belajar. Untuk yang kelompok kedua ini masih bisa dipoles, masih bisa di-upgrade. Nah, tapi yang menjadi masalah kita guru sekarang, yang kelompok ketiga ini kalau menurut saya itu yang memang nggak bisa di-upgrade lagi. Jadi mungkin kita nggak menjudge karena mereka sudah senior, nggak begitu juga, karena ada juga yang nggak senior masuk juga di dalam kategori ketiga ini ya. Nah, itu memang secara kompetensi kurang, penggunaan teknologi kurang. Kalau kasarannya, kalau menurut saya ya, yang kelompok 3 itu ada yang memang nggak bisa berdiri di depan kelas sebenarnya. Jadi mereka nggak boleh mengajar sebenarnya, karena memang kemampuan mereka itu yang sangat terbatas. Ya. Nah, jadi kalau solusi untuk guru secara ekstrim nih, kalau kita ngomongin ekstrim ya, yang kelompok 3 ini itu nggak boleh diizinkan mengajar. Jadi tugasnya apa Pak? Jadi tugasnya mungkin dialihkan ke administrasi. Nah, jadi kan sekarang program dari pemerintah kan udah banyak, misalnya untuk pengembangan diri ya, ada PPG, LPMP juga terlibat dalam pengembangan kualitas guru, Kementerian lewat GTK juga dengan program guru penggeraknya. Tapi kan kita pahami juga keterbatasan dari segi pemerintah dalam mensupport pengembangan kompetensi guru ya. Misalnya di Indonesia kita punya 3 juta lebih guru, mungkin 3,3 juta guru. Di Aceh kita mungkin sekitar 120.000 guru ya. Jadi dengan jumlah guru sebanyak itu memang berat juga kerja pemerintah untuk mengembangkan mereka gitu. Tapi kalau kita ambil yang 3 kelompok tadi misalnya yang siap pakai ini, memang nggak ikut campur pemerintah pun dia bisa jalan sendiri gitu ya. Memang dia mungkin lahir untuk menjadi guru gitu. Terlahir untuk menjadi guru ya. Tapi yang kelompok kedua yang bisa di-upgrade itu yang harus menjadi fokus dari pemerintah. Mungkin yang ketiga itu mungkin yang ekstrim tadi pangkas dialihkan tugas ya. Tentunya harus revolusi ya. Itu kalau mau menyelesaikan masalah di guru ya. Karena masalahnya kan akan berlarut-larut terus. Kalau enggak, setiap ada mutu pendidikannya rendah selalu yang disalahin guru gitu kan. Sementara kita menutup mata bahwa ada guru yang memang sebenarnya dia mungkin sudah ini kali ya, udah jenuh mengajar mungkin, atau ada faktor-faktor lain yang memang nggak bisa berubah gitu ya. Jadi mereka juga harus, maksudnya mohon maaf, harus menyadari diri. Jadi mungkin bukan cara kasar juga, tapi dengan cara standarisasi gitu ya. Misalnya contohnya kita bahasa Inggris. Jadi untuk bisa menjadi seorang guru yang bisa berdiri di depan kelas, misalnya dia harus memenuhi kualifikasi standar A gitu kan. Dan guru-guru ini juga kalau mau menjaga kualitas guru ya, kita harus punya tes kemampuan berkala gitu. Tes kemampuan berkala. Tapi saat ini belum ada ya Pak? Saya lihat nggak ada. Misalnya kayak gini,
kita mengajar bahasa Inggris. Jadi tiap 2 tahun sekali guru-guru yang mengajar bahasa Inggris dia harus ikut tes TOEFL misalnya. Nah, tes TOEFL yang ITP ya, bukan yang dari institusi ya, bukan prediction. Nah mungkin dengan cara seperti itu kan guru-guru itu kayak dituntut harus selalu melakukan pengembangan diri dalam aspek ilmu pengetahuannya ya. Mungkin kalau nggak salah Fatih itu dia ada ya, ada tes IELTS justru ya, dan dibayar oleh sekolah ya. Jadi tiap berapa tahun sekali tuh, 2 tahun sekali. Jadi kalau mau menjaga kualitas guru ya, yang ini untuk jangka pendek ya, jadi harus buat tes kompetensi seperti itu. Kalau dia misalnya gini, apapun yang disuruh, kalau seorang guru dia memang pinter di bidangnya, mau disuruh mengajar pakai metode apapun, dia lebih mudah menyesuaikan diri. Tapi kalau misalnya konten aja dia nggak paham, disuruh ajar dengan cara macam-macam, harus inovasi segala macam, yang inovatif itu kan jadi challenging buat mereka gitu ya. Jadi kalau itu kalau menurut saya ya, tes kompetensi itu sangat penting. Kemudian kita bisa lihat juga kalau ke depan dalam merekrut guru ya harus serius ya, harus mempertimbangkan faktor kompetensi itu. Jadi misalnya untuk rekrut tahun depan misalnya ada lowongan guru, itu harus melibatkan misalnya pihak kampus yang harus ada tes kontennya gitu. Jadi bisa juga dengan melampirkan nilai TOEFL misalnya, nilai TOEFL resmi, kemudian juga ditambah dengan tes wawancara oleh akademisi ya. Jadi dengan demikian kita nggak selalu menyalahkan guru ke depan, karena yang kita rekrut itu memang guru-guru yang berkualitas. Berarti memang kalau misalnya ada dari penonton yang kira-kira nanti akan menjadi kepala sekolah atau apa, mungkin bisa dipertimbangkan ya Pak ya, untuk membuat satu tes berkala supaya bisa dapat guru yang profesional seperti itu. Itu kita bicara dari sisi guru. Bagaimana dengan siswa Pak? Tantangannya mungkin dibarengi dengan solusinya. Kalau mungkin tantangan siswanya lebih ke motivasi mungkin? Ya saya kira begitu ya. Tapi kan anak-anak sekarang belajarnya udah lebih canggih ya dari zaman kita dulu ya. Jadi jangan heran kalau anak-anak sekarang di kelas, kalau siswa yang boleh bawa HP, atau kalau kami mahasiswa biasanya kalau ada mahasiswa yang kreatif, kita lagi mengajar dia kan Google di belakang, yang kita omongin dia Google gitu. Benar nggak sih Bapak itu bicaranya seperti itu ya. Jadi dia cari sambil dia dengar, dia cari memang kalau kita salah dia langsung tahu berarti bapaknya salah gitu. Jadi itu challenging, sebenarnya opportunity dan challenging juga buat peserta didik. Jadi kalau kita lihat sekarang itu untuk akses ke ilmunya itu lebih terbuka lebar untuk anak-anak ya. Itu plusnya Pak ya. Ya, tinggal sekarang mereka bisa memanfaatkan teknologi itu dengan positif atau enggak. Oke, kalau kita bahas negatifnya ada kali Pak ya. Pastilah. Bagaimana Kak? Sejauh perjalanan saya ini ketemu nggak? Kalau saya pribadi itu pernah lihat-lihat komentar di Instagram itu di IG-nya pendidikan, mereka bilang anak-anak sekarang gara-gara dikasih kebebasan menggunakan teknologi, akhlaknya kurang. Main HP di depan guru, tidak ada segan dan lain sebagainya. Itu pernah dapat kasus seperti itu nggak Kak? Sebenarnya nggak mungkin ya kita menolak ya teknologi hari ini, yaitu HP lah paling yang alat yang paling dipakai anak-anak hari ini. Jadi bagaimana cara ya guru itu ataupun kepala sekolah semualah masyarakat sekolah itu
bagaimana cara mengambil metode kah, apa strategis kah, gitu ya. Bagaimana mereka memanfaatkan alat bantu tadi itu, HP tadi itu, untuk disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Jadi belajarnya bagaimana, caranya, metodenya bagaimana, sehingga ada saatnya mereka pakai HP, ada saatnya mereka meninggalkan HP. Dan ya itu tadi, dituntut guru harus lebih kreatif daripada anak, sehingga guru-guru yang kreatif ini bisa memanfaatkan segala bantuan untuk anak bisa produktif, bisa memakai HP itu secara positif dan menunjang pembelajaran dia. Jadi kita nggak bisa menolak teknologi, nggak bisa kita nolak, tapi kita isi dengan nilai-nilai. Nah, makanya harus kita tekankan kepada karakter. Makanya guru jadi role model Ya. sehingga anak-anak itu kan akan meniru. Kemudian HP itu sebentar, dia kan bosan juga gitu, kalau itu. Nah, dia alihkan nanti ke hiburan. Kalau untuk pelajaran mungkin sebentar dia bosan, sebentar dia Google pelajaran, udah selesai. Yang lain banyak sekali yang disuguhkan untuk anak-anak itu, sehingga mereka terlena oleh waktu. Di situ ada IG, ada YouTube, ada TikTok. Nah, bagaimana cara pembelajaran lewat TikTok, pembelajaran lewat YouTube, pembelajaran lewat IG, sehingga anak-anak menjadi mereka lah yang memberi edukasi. Iya. Jadi kita tuh belajar dari anak-anak. Ataupun gurunya kurang mampu, ayo anak ajarin. Malah dia yang harus bantu guru-guru ini kan yang sudah kurang di teknologi, karena anak-anak tuh cepat sekali menyerap, cepat sekali belajar. Jadi kalau saya itu agak gaptek misalnya, itu kurang tahu nih gimana nih caranya, kok anak-anak udah tahu, punya jawaban. Apalagi anak-anak itu dihargai dia ya, dengan melibatkan dia dengan alat-alat tadi itu sudah menimbulkan rasa kepercayaan diri buat anak. Jadi guru pada dasarnya tidak boleh gengsi ya Iya. untuk melakukan kolaborasi sama Iya. siswa seperti itu ya Kak. Ya, zamannya seperti itu sekarang. Zamannya seperti itu. Jadi kalau dulu guru adalah pusat pengetahuan, sekarang adalah sharing pengetahuan seperti itu Kak ya. Luar biasa sekali. Jadi untuk guru-guru yang nonton juga, kita harusnya juga belajar dari siswa supaya pembelajaran itu lebih bermakna seperti itu. Nah, itu tadi kita sudah mendapat kesimpulan bahwa tugas guru untuk memajukan pendidikan itu lebih kreatif, lebih inovatif, melibatkan peserta didik juga. Tadi kita juga sudah membahas bagaimana keterlibatan siswa dalam pembelajaran, ya tentunya meningkatkan motivasi juga. Nah, kalau dari sudut pandang masyarakat, apa yang bisa masyarakat lakukan untuk mengembangkan pendidikan khususnya di Aceh? Masyarakat ya, Keterlibatan peran masyarakat yang bisa mereka lakukan. Baik, kalau saya melihatnya zaman dulu dengan sekarang agak berubah ya, peran masyarakat. Saya kesadaran masyarakat untuk melihat lingkungan gitu ya, terutama pendidikan. Kalau dulu kan kalau ada tetangganya, anak tetangganya misal nggak masuk sekolah, dia bisa marahin gitu ya, bisa negur atau paling kurang ngelapor ke orang tuanya. Kalau sekarang cenderungnya masyarakat melihat ke anak-anak yang berkeliaran di luar itu kayak cuek ya. Jadi mereka kayak sungkan negur atau sungkan melaporkan ke orang tuanya, atau malah kayak pasang nggak peduli gitu ya. Mungkin kalau kita lihat masyarakat itu kan intel yang paling efektif sebenarnya untuk mengontrol pergaulan dan pergerakan tetangga-tetangganya yang lagi sekolah ya. Jadi mungkin ke depan selain peran masyarakat aktif membantu sekolahnya, salah satunya bisa juga dari memantau anak-anak tetangga mereka. Jadi kalau memang bisa ditegur, bisa dilaporkan ya. Dan orang tua pun ketika dapat laporan dari tetangganya jangan langsung pula marah gitu ya. Jadi harusnya bersyukur gitu bahwa ada yang ikut memantau. Terutama di kota-kota lah ya. Mungkin kalau di daerah-daerah atau di kecamatan gitu masih ada concern. Ya mungkin
dalam konteks social control ya. Iya. Tapi kalau untuk membantu sekolah, biasanya orang tua itu kan tergabung di komite ya. Iya. Sementara sekolah nggak boleh ambil uang dari Nggak boleh ada komite. kutipan. Nah, cuman kontribusi yang bisa diberikan mungkin dalam bentuk hibah. Nah, misalnya ada sekolah yang butuh proyektor misalnya. Jadi nanti komite sekolah bisa berembuk dengan teman-teman sekolahnya, dengan sesama anggota komite, orang tua murid, dengan membeli proyektor, datang ke sekolah, bilang ini kami hibah. Sebenarnya kalau hibah gitu kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak boleh kan sekolah yang ngutip. Iya. Tapi kalau hibah, ini kami kasih untuk anak-anak kami biar belajar lebih nyaman. Gitu. Jadi peran-peran seperti itu sangat dibutuhkan dan itu sebuah kontribusi nyata ya buat pengembangan pendidikan. Berarti ada, kalau kita simpulkan tadi, untuk majunya pendidikan khususnya di Aceh itu harus ada kontribusi kerjasama dari berbagai pihak, terutama dari pihak siswa untuk membangkitkan motivasi bahwa saya loh yang akan dikembangkan. Selanjutnya dari pendidik juga harus ada motivasi bahwa kita tuh harus kreatif, inovatif, karena ini kita sedang bertugas untuk meningkatkan kecerdasan dan juga akhlak anak bangsa. Dan tentunya dari masyarakat supaya punya kesadaran diri seperti itu Pak ya, untuk membantu pendidikan itu lebih maju. Jadi semua punya tanggung jawab, punya tugas sendiri dan punya kesadaran masing-masing. Nah, untuk closing statement-nya mungkin Pak, ini kita sudah berbicara jauh sekali. Bagaimana ini Pak tentang dunia pendidikan di Aceh dulu dan sekarang, kira-kira ada tidak perubahannya ke arah yang lebih bagus atau bahkan standar atau merosot? Kalau lihat faktanya, ya kalau nggak stagnan, menurun ya. Mungkin disitulah butuhnya peran pemerintah. Karena di sini kan yang memiliki wewenang itu kan pemerintah dan mereka punya dana. Gitu. Iya. Punya uang, punya sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Kalau saya boleh usul sih ke pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, itu memang harus bertahap ya. Ada jangka pendek, menengah, jangka panjangnya. Mungkin untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, untuk jangka pendeknya bisa fokus ke kualitas guru tadi. Kalau jangka menengah mungkin bisa pemerintah terjun langsung untuk mengontrol peran semua pihak dalam memajukan pendidikan. Kemudian untuk jangka panjangnya yang paling penting, bagaimana pemerintah bisa membuat suasana di sekolah itu yang dikangenin oleh murid. Jadi murid itu hari ini ke sekolah pagi itu ditunggu-tunggu, pulangnya ditangisi gitu ya. Jadi anak ibaratnya pulang ke rumah, dia mikirnya besok pagi saya mau ke sekolah lagi. Kangen aja gitu. Kangen ke sekolah. Pokoknya suasana di sekolah lebih nyaman, lebih enak, lebih menyenangkan gitu ya. Iya. Nah, jadi bagaimana pemerintah di sini harusnya peran pemerintah, karena pemerintah yang Kebijakan, bisa ya. membuat kebijakan seperti itu. Ya, gimana caranya? Salah satunya dengan berkontribusi membuat bangunan yang bagus ya. Terus terang sekarang kan sekolah di Aceh lah, secara khusus kan bentuk sekolah SD terutama ya, itu kan bentuknya manjang, kotak gitu kan, petak gitu ya. Nah, jadi harusnya pemerintah udah bisa memikirkan membuat dengan dana sekian triliun ya. Iya. Jadi harus punya site plan yang jelas gitu. Jadi sekolah itu harus berbentuk indah, punya nilai estetik yang tinggi, kemudian tahan lama. Jadi bangun sekolah itu bukan untuk jangka pendek 10-20 tahun, harusnya ratusan tahun gitu ya. Kita ambil contoh gini, sekolah lab school itu bagus kan, itu yang bangun USAID ya. Itu desainnya bagus, kualitas bangunannya bagus, tata letaknya bagus. Jadi yang sekarang yang bangun sekolah itu kan pemerintah. Jadi kenapa enggak pemerintah membangun sekolah negeri ikut
standar yang seperti lab school. Ya. Kalau sekolah lain kita juga lihat gedung sekolah Fatih kan bagus tuh. Fatih bagus. Kemudian sekolah bantuan Coca-Cola ya di itu kan SD ya, SD itu kan, SD Coca-Cola ya. Itu kan bagus kan. Iya. Kemudian kalau kami di kampus bangunan yang dibangun oleh USA juga tuh, DBE ya, gedung FKIP itu kan kalau kita lihat memang kokoh gitu ya. Bandingkan dengan sekolah yang maaf nih ya, yang ada sekarang sekarang gitu ya. Sebulan 2 bulan udah copot genteng gitu kan. Pintunya nggak bisa ditutup. Kemudian kebersihannya juga. Kami dulu waktu di sekolah pertukaran kepala sekolah dulu ya. Jadi kepala sekolah di Pulau Jawa, sekolah bagus, dikirim ke sekolah daerah 3T. Jadi kami sempat berkunjung ke sekolah-sekolah bagus di Pulau Jawa. Itu rupanya ini dari segi kepemimpinan kepala sekolah ya. Itu kepala sekolah datang pagi sebelum guru datang, masuk kantor dia pakai sepatu boot keliling sekolah. Ya, dia lihat kamar mandi harus bersih, ruangannya bersih, dia keliling. Kayak sebelum guru datang dia keliling-keliling, udah semua siap. Jadi misalnya dia masuk sekolah masuk jam 7, dia udah datang jam 6.30, dia ngecek semua udah rapi, semua udah siap, baru dia terima guru dan murid. Jadi sekolah rapi, sekolah bagus, kualitas bangunannya bagus dan unik atau penuh nilai estetika tadi, itu kan anak-anak jadi pengen kembali ke sekolah kan. Jadi dia malah nggak betah di rumah gitu. Jadi pulang ke rumah, kapan aku sekolah lagi gitu ya. Jadi besok ke sekolah. Jadi dia di sekolah belajarnya nyaman dan lebih kondusif buat mereka gitu ya. Jadi kalau pemerintah bisa memikirkan ya mulai sekarang, mungkin bisa kerjasama dengan tim arsitek di Aceh mungkin. Kalau mau bangun sekolah baru harus sertakan gambar gitu ya. Iya. Jangan bentuk kotak-kotak gitu. Nggak asik lihatnya ya. Dan jadi budaya Pak. Jadi sekolah kan kotak, terutama SD ya. Iya. Dan itu fakta. Dan itu fakta. Ya. Dan di dalam ruangannya juga mungkin pemerintah lah yang bisa buat kebijakan gitu ya. Misalnya kepala sekolah harus memenuhi standar minimum di sekolah itu bagaimana, misalnya kebersihannya, kamar mandinya biasanya gitu kan. Jadi untuk pemerintah sangat diharapkan harus bergerak mulai sekarang untuk memperhatikan kualitas bangunan sekolah terutama ya. Maksudnya gini ya, ketika sebuah sekolah dibangun dengan dana besar, kalau dia bertahan ratusan tahun, berarti kan pemerintah untuk ke depan nggak perlu mikirin gedung lagi gitu. Jadi bisa fokus ke sumber daya manusianya. Kalau nggak, dana pendidikan itu kayak jalan di tempat. Tahun ini bangun sekolah baru, tahun depan renovasi sekolah yang sama, tahun depannya renovasi nge-cat sekolah yang sama. Akhirnya dananya itu berputar di situ-situ aja gitu. Kayak ada perubahan. Harusnya kan, misalnya nih, bangun satu sekolah 100 miliar, udah jadi, dana ini bertahan untuk 100 tahun, kecuali maintenance ringan ya. Ada dana berikutnya bisa untuk pengembangan kualitas guru, mungkin hal lain gitu ya. Jadi nggak menghabiskan uang atau dana untuk gedung fisik aja gitu. Pemeliharaan gitu ya Pak. Pemeliharaannya ringan aja gitu ya Pak. Kan kalau kita lihat di sekolah-sekolah luar negeri itu gedungnya juga unik gitu ya. Jadi kayak orang datang ke sebuah sekolah kalau nggak foto di situ nggak lengkap gitu. Gedungnya itu lebih inklusif, lebih kebutuhan siswanya. Oh iya, apalagi di zaman-zaman di usia-usia anak-anak itu kan masih tinggi imajinasi, kreatif ya. Jadi bentuk infrastruktur dari bangunan itu mendukung ya gitu. Luar biasa. Jadi mungkin sebuah masukan juga untuk kita bersama. Dari kakak nih, kalau kita melihat perkembangan, ini kita udah di closing statement, kita melihat perkembangan pendidikan di Aceh, tadi sudah disampaikan Bapak juga.
langkah konkret apa yang kira-kira akan dibuat oleh komunitas SEA ini untuk meningkatkan pendidikan ke depan? Ya, saya pastinya akan terus memperhatikan pendidikan, memperhatikan juga kebutuhan pendidikan anak-anak, dan juga mungkin tetap mengawal kebijakan pemerintah yang kritisnya itu diimplementasi. Mungkin dari kebijakan yang sudah baik itu mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi perhatian dari SEA ya, untuk lebih ditingkatkan. Jadi SEA ini ada untuk membantu pendidikan, menjadi wadah untuk anak-anak ini yang terus mendorong untuk anak-anak ini berdaya, bermanfaat ya untuk masyarakat juga, dan di sini akan menjadi wadah untuk peningkatan kualitas mereka dalam kolaborasi, kemudian peka terhadap daerahnya, cinta daerahnya, juga cinta alam ya juga. Jadi semua lini, dan juga paling penting adalah mengangkat nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai etika di dalam melakukan setiap kegiatan. Baik, berarti tujuannya tetap untuk meningkatkan pendidikan. Caranya mungkin banyak Banyak bisa melakukan sosialisasi, kemudian bisa melakukan aksi sosial dan lain sebagainya. Baik, menarik sekali tampaknya teman-teman yang penonton juga di rumah. Ini nggak selesai nih. Mungkin ada sesi-sesi sampai 5 sesi juga belum selesai ya, karena kita akan membahas tentang pendidikan, hal-hal yang akan membangun generasi bangsa, dibahas di vlog ataupun SEA Talk kali ini ya. Dan akhir kata, ini terima kasih nih buat Bapak Profesor sudah datang, sudah Makasih Pak. sudah menghadiri SEA Talk. Terima kasih juga kepada Kak Aisyah yang sudah mewadahi anak-anak muda untuk peduli sama pendidikan. Dan untuk kesimpulannya sudah pasti, tentunya pendidikan itu bukan tugas 1 atau 2 orang. Pendidikan tugas kita bersama, tugas siswa, tugas guru, tugas masyarakat, tugas orang tua, dan kalau tidak ada kolaborasi yang baik, maka pendidikan tidak akan berkembang. Ya, untuk itu kita bersama, ayo majukan pendidikan, ayo berkolaborasi, jadikan tanggung jawab dan sadar diri. Untuk itu, saya Rizky Hawalaina pamit, mohon undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di SEA Talk selanjutnya.